Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dari saya Muhammad Ifdal Ghafar, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, saya berada di sini. Saya akan menjelaskan dari materi atau suatu tema psikoterapi Islam. Nah, dari pengertian psikoterapi ini adalah jadi proses atau perawatan atau juga bisa dibilang penyembuhan penyakit kejiwaan melalui teknologi atau melalui teknik metode melalui teknik metode dari psikologi Islami. Kata Islam ini adalah kata yang mensifati dari kata psikoterapi. Maksudnya bahwa praktek psikoterapi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ajaran dari norma-norma Islam. Nah, dari Muhammad Hamdani Bakran Az-Zaki mengumumkan bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikat dan rasul-rasulnya. Ada juga dari beberapa para ahli yang mengatakan, Haji Fuad Ansori, psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa atau nafs manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan metode juga esensial empiris serta ma'rifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Psikoterapi Islam juga bisa disebut dari upaya mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan dan pandangan agama Islam. Dari psikoterapi Islam itu mempercayai bahwa keimanan dan kedekatan terhadap akan menjadi kekuatan sangat berarti bagi kebaikan beberapa problem atau beberapa masalah kejiwaan seseorang. Nah, dari tujuannya juga psikoterapi Islam itu mencegah berbagai problem kejiwaan dan menyempurnakan kualitas manusia di samping pendekatan psikoterapitual atau dengan keimanan dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, psikoterapi Islam juga disandarkan dia selalu menggunakan alat pikir dan usaha yang sangat nyata dari manusia untuk sangat jelas ya, tujuannya itu untuk memperbaiki diri. Dari psikoterapi Islam tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tetapi juga perbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Jadi nggak semuanya membebaskan dari suatu penyakit ya. Ada juga dari perbaikan atau memperbaiki kualitas dari kejiwaan atau psikis dari seseorang. Nah, dari objek yang menjadi fokus penyembuhan, perawatan atau pengobatan dari suatu psikoterapi Islam adalah manusia secara utuh. Jadi tujuan dan sasarannya itu objeknya juga dari manusia secara utuh, yakni yang berkaitan dengan penggunaan pada mental, yaitu hubungan dengan pikiran, akal dan ingatan. Misalnya nih, manusia yang mudah lupa atau malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu mengambil suatu keputusan yang baik, kadang selalu ceroboh dengan keputusannya, picik, tamak, dan tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mungkin ini sangat dasar ya di agama. Nah, tapi kadang kita pun sebagai manusia banyak rasa hilaf atau tepatnya lupa. Nah, jadi kita dari psikoterapi pengobatan ini kita bisa mengingatkan hal-hal yang benar dan mana hal yang salah, yang dimanapun bisa bermanfaat, yang sangat dan yang mudorot, serta yang baik yang menjadi yang batil. Nah, mental yang sehat juga bisa kelihatan nih dari tanda sifat-sifatnya. Di antaranya, ia mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien. Jadi memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Konsep diri yang sehat ada koordinasi antara segenap potensi dengan beberapa usaha-usahanya. Memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian. Dan batinnya atau kejiwaannya selalu tenang. Mental yang tidak sehat akan merasakan ketidaktenangan dan ketidakbahagiaan. Itu sangat tidak jelas ya. Dari cara tatapan matanya, dari cara pola pikirnya, atau kadang kita juga bisa melihat mental yang tidak sehat itu kelihatan dari cara bicaranya dan cara tindakan-tindakannya. Dan batinnya selalu tenang. Dan batinnya selalu batinnya sangat kelihatan tidak sangat tenang, atau mungkin mudah deg-degan, mudah terbata-bata dengan cara bicaranya. Akan tetapi mental yang sehat itu sebaliknya akan merasakan kebahagiaan spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ini. Semangat atau jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesolehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental seperti syirik, nifak, fasik, dan kufur. Penyakit batinnya atau spiritual ini sangat sulit untuk disembuhkan atau diobati.
karena ia sangat tersembunyi dari diri setiap orang. Jadi mungkin dari psikoterapi Islam ini ada beberapa yang mudah disembuhkan, ada beberapa juga yang sangat sulit disembuhkan. Nah, dari psikoterapi Islam ini kita bisa gunakan di praktek konseling. Ya, cara menyembuhkan kejiwaan, tetap tujuannya atau pedomannya kita menggunakan norma-norma Islam atau aturan-aturan Allah dengan cara apa yang dikasih tahu oleh firman Allah, yang diberi pesan utusan dari malaikat atau rasul dan para sahabat-sahabatnya. Tujuannya pun agar menyembuhkan kejiwaan agar balik kepada jalan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.